warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya yang terhormat Bapak Suyoto MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan. Di sini saya akan menerangkan tentang teori perkembangan peserta didik. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama saya Indah Husn Nuraini, NIM 232180143, kelas D semester 2, Prodi PGSD, Fakultas FKIP, Universitas Muhammadiyah Purjo. Baik, apa sih itu perkembangan peserta didik? Perkembangan peserta didik adalah proses perubahan dan pertumbuhan yang dialami oleh peserta didik dalam aspek fisik, kognitif, sosial, emosional, dan moral. Perkembangan peserta didik dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi faktor genetik, kesehatan, dan perkembangan otak. Faktor eksternal meliputi faktor lingkungan, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Selanjutnya ada tahap-tahap perkembangan peserta didik, yaitu ada masa persekolahan dari 0 sampai 5 tahun, masa anak usia dini dari 5 sampai 8 tahun, masa kanak-kanak dari 8 sampai 12 tahun, masa remaja dari 12 sampai 18 tahun, dan masa dewasa muda dari 18 sampai 25 tahun. Setiap tahap perkembangan peserta didik memiliki ciri-ciri dan kebutuhan yang berbeda-beda. Guru perlu memahami tahap perkembangan peserta didik agar dapat memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka. Selanjutnya ada aspek-aspek perkembangan peserta didik, yaitu ada perkembangan fisik, perkembangan kognitif, perkembangan sosial emosional, dan perkembangan moral. Perkembangan fisik meliputi pertumbuhan tubuh motorik dan sensorik. Perkembangan kognitif meliputi kemampuan berpikir, belajar, dan memecahkan masalah. Perkembangan sosial emosional meliputi kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain, mengelola emosi, dan membangun hubungan. Perkembangan moral meliputi kemampuan untuk membedakan antara yang benar dan yang salah, dan untuk bertindak sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi faktor genetik, kesehatan, dan perkembangan otak. Faktor eksternal meliputi faktor lingkungan, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Selanjutnya ada implikasi perkembangan peserta didik bagi pembelajaran. Yang pertama, guru perlu memahami tahap perkembangan peserta didik agar dapat memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka. Kedua, guru perlu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif bagi peserta didik untuk berkembang. Dan guru perlu memberikan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan berorientasi pada pengembangan karakter. Dengan memahami perkembangan peserta didik, guru dapat memberikan pembelajaran yang lebih efektif dan bermakna bagi peserta didik. Guru juga dapat membantu peserta didik untuk mencapai potensi mereka secara maksimal. Jadi kesimpulannya, dengan memahami perkembangan peserta didik, guru dapat memberikan pembelajaran yang lebih efektif dan bermakna bagi peserta didik. Guru juga dapat membantu peserta didik untuk mencapai potensi mereka secara maksimal. Baik, sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.